Kalau ada kemudian nama atau partai yang ingin masuk ke koalisi kita ini, mekanismenya adalah dikirimkan dulu ke tim 8. Digodok di situ, baru dikirimkan ke masing-masing partai. Karena tiap-tiap partai itu punya mekanisme, tata cara, dan pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang hampir persis sama sebenarnya kami dengan PKS. Jadi untuk koalisi penentuan capres-cawapres, Ketua Umum tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan adalah Majelis Tinggi Partai dan Majelis Syuro. Itulah yang kemudian terjadi saat ini. Teman-teman PKS tidak hadir dalam deklarasi, ya. Pasangan Mas Anies Caimin di Hotel Oranye bisa disebut, Hotel Yamato bisa disebut, Hotel Majapahit bisa disebut. Karena kita alumni Airlangga, jadi sering lewat di depan hotel itu dulu. Jadi tidak hadir. Itu karena di Majelis Tinggi Partai Demokrat dan di Majelis Syuro PKS yang sudah putus itu adalah nama capresnya. Itulah yang tertulis di piagam koalisi tanggal 14 Februari. Namanya Anies Rashid Baswedan. Kalau untuk wakil presidennya belum. Itu makanya kemudian PKS sekarang sedang menjalankan proses internal begitulah. Mengadakan rapat Majelis Syuro untuk memutuskan nama calon wakil presiden yang baru ini. Jadi kalau kemudian ini yang dirujuk begitu ya, karena ini yang dilanggar, itu makanya sejak awal kami katakan bukan soal namanya, tapi soal dihianatinya proses pengambilan keputusan ini sudah berjalan 1 tahun ini. Jadi kalau ditanya siapa yang di belakang perkawinan Caimin dengan Mas Anies ini, pasti teman-teman Nasdem dan Pak Surya Paloh. Karena tinggal itu pihak, kalau pakai koalisi perubahan yang lama ya, itu di mana kami bertiga ada di situ. Jadi itu yang kami persoalkan sejak awal sebenarnya. Karena jalan 1 tahun ini pasti sudah ada mekanisme itu yang kita jaga bersama. Kalau enggak mungkin lah bisa kemudian koalisi ini berjalan hampir 1 tahun. Itu Datuk, kalau pertanyaannya terkait itu. Kalau kami atau saya pribadi begitu ya, tidak ingin menduga-duga, itulah yang pasti hari ini koalisi perubahan yang lama begitu, 3 partai Nasdem, PKS dan Demokrat itu sudah bubar begitulah dia. Jadi itu saja. Itu lahirlah hari ini kalau istilah kami itu apa ya? Koalisi nama perubahan itu sebenarnya adalah hasil Rapimnas kami Partai Demokrat. Jadi tahun lalu kami berapimnas, kemudian partai memutuskan dalam pemilu 2024 tema yang akan kita bawa itu adalah perubahan dan perbaikan. Awalnya ketika 3 partai ini kumpul, ya Partai Demokrat ingin nama koalisi ini koalisi perubahan dan perbaikan, sebagaimana tagline partai kami. Kemudian ya sesudah negosiasi di dalam namanya menjadi koalisi perubahannya tetap dan persatuan. Itu. Makanya disebut ini KPP. Jadi soal perubahan ini sendiri kami tidak mendaftarkannya di Dirjen Haki, ini bukan bagian dari intellectual property rights begitulah. Tapi kalau kemudian teman-teman Mas Anies begitu tetap ingin memakai itu silahkan saja. Walaupun menurut kami sudah tidak legitimate lagi penggunaannya. Kalau kemarin ketika Demokrat dan PKS masih di dalam ya, walaupun ada Nasdem yang partai pemerintahan juga bagian dari koalisi ini, secara persentase begitu masih lebih dominan oposisinya begitulah. Sehingga kemudian nama perubahan itu masih pantas untuk dilekatkan. Ditambah lagi memang Mas Anies selama beberapa tahun terakhir ini kan dianggap bagian dari tokoh di luar pemerintahan. Jadi sekarang ini teman-teman PKB dan teman-teman Nasdem kan masih ada di kabinet begitu. Anggaplah teman-teman PKS nanti ikut masuk. Tetap yang dominan dan mayoritas itu kan partai-partai yang ada di kekuasaan hari ini. Jadi menurut kami begitu, kalau mau dipakai silahkan saja, tetapi secara legitimasi begitu, hitung-hitungan angka begitulah ya, jumlah persentase, harusnya sih sudah gugur penggunaan itu. Tapi silahkan aja dipakai, nggak apa-apa. Itu kalau cerita soal koalisi. Kalau soal langkah Demokrat ya, jadi soal langkah Demokrat, sebenarnya kami sudah tidak boleh lagi komentar mundur ke belakang ini, apalagi pasca hari Senin kemarin Ketua Umum kami Mas Ahaye sudah menyampaikan kalau istilah ibu saya di kampung begitu di Sidikalang, pidato Mas Ahaye kemarin itu pidato hukum kasih lah begitu.
Beliau memaafkan, mengucapkan selamat kepada Mas Anies dan Cak Imin begitu ya. Ya memaafkan tapi kan belum tentu melupakan itu. Makanya kemudian Partai Demokrat sekarang ini mulai lagi dari nol. Itu sudah 1 tahun ini kita jalan dengan Mas Anies dan baliho kami mungkin sudah ada puluhan ribu tuh wajah Mas Anies ini. Itu yang kemudian tiba-tiba kemarin pasca pengumuman dari Jakarta begitu mengalir ke daerah. Ya kader-kader Partai Demokrat di bawah tuh melampiaskanlah emosinya begitu, kemarahannya. Jadi diturunkan secara paksa begitu. Itu makanya sekarang sudah kami larang tuh. Jadi untuk seluruh kader-kader di Indonesia melalui LCD juga, saya selaku wasekjen teman-teman begitu, karena kita ini bukan partai kaya, nggak usah lagi diturunkan. Jadi wajah Mas Anies itu dipilok saja begitu ya, karena memang kan berdampingan dengan wajah Mas AHY begitulah. Karena kita ini bukan partai kaya, tetapi 1 tahun ini dengan kemampuan kami ya, kami sudah berusaha lah ya. Karena apapun sudah diputuskan, Mas Anies ini calon presiden kami begitu. Tentu kami harus menanggung jawab ini begitu. Ketika dulu pertama kali kami deklarasikan Mas Anies, beliau kemudian dituduh membuat kesalahan begitu yang mengarah ke tindak pidana korupsi di Formule E. Kami juga yang paling terdepan salah satu yang kemudian membela beliau. Termasuk di media sosial, media mainstream, termasuk yang di tengah jalan kemudian datang menghinggapi kami. Tiba-tiba PK KSP Muldoko masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta begitu. PK-nya itu ya. Ya inilah tantangan kami katakan ke internal. Mas AHY selalu mengatakan inilah tantangan kita ya menggotong Mas Anies mengusung koalisi perubahan ini. Jadi ke Mas Aniesnya ketika itu ya kena juga ada akibatnya, ke kami juga ada. Inilah bagian dari tantangan mengusung beliau ini. Jadi 1 tahun ini kita sudah berusaha lah untuk secara optimal mensosialisasikan, ya, membuat acara juga untuk Mas Anies. Bahkan Mas Anies itu datang ke DPP Demokrat itu bawa anak dan menantunya loh. Jadi waktu itu analisa kita, ini seperti gaya Amerika nih. Biasanya kalau di Amerika itu kandidat calon presiden menunjukkan keluarganya begitulah dia. Jadi kalau ditanya 1 tahun perjalanan ini udah jatuh cinta betul lah kader Partai Demokrat ke Mas Anies begitulah. Kita nggak nyangka aja perbuatannya di ujung seperti itu. Jadi ya sekarang itu makanya agar baliho-baliho itu tetap bisa dipakai begitu. Karena kan di situ ada wajah Mas Anies dengan wajah Mas AHY. Karena kita sebagaimana putusan Majelis Tinggi kemarin sudah keluar dari koalisi, ya tidak lagi mendukung Mas Anies, tentu kan tidak pas juga itu balihonya itu masih ada wajah Mas Anies. Jadi selama 1 minggu ini kami sudah menjalankan proses internal, Datuk. Itu. Karena apapun ya kami harus memulai dari nol kembali. Jadi hari Senin kemarin Mas AHY sudah mengumpulkan seluruh pengurus DPP Partai Demokrat, diadakan rapat pleno, ya, menjelaskan situasinya begitu. Baru sesudah itu beliau pidato hukum kasih itu, atau kalau publik banyak menulis pidato move on begitulah. Hari Rabu kemarin DPP juga sudah memanggil seluruh ketua DPD kami se-Indonesia. Jadi meminta pendapat mereka. Jadi lahirlah 3 pendapat. Yang pertama dari hasil rapat pleno dengan seluruh ketua DPD Demokrat kemarin, Demokrat tidak akan kembali ke Mas Anies lagi. Jadi tidak ada CLBK di sini. Itulah kemarin keputusan. Itu dia. Karena seluruh DPD mengatakan kita sudah dilukai oleh beliau. Jadi kita tidak mungkin lagi akan CLBK ke Mas Anies. Yang kedua ada juga yang meminta kepada DPP untuk membentuk koalisi baru. Walaupun kita katakan kemarin secara praktik ini sulit dilakukan begitu. Jadi ini last resort lah ini, kalau istilah Inggrisnya itu tidak kita hilangkan ya dari rencana, dari pikiran, tapi ini yang paling ujung lah. Kemudian yang ketiga membangun koalisi ya, sebelum koalisi tentu komunikasi ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu. Jadi pada tahap ini yang kami belum memutuskan. Bersyukurlah kemudian begitu ya, selama 1 tahun perjalanan koalisi perubahan ini atas nama kemandirian partai politik, kami berkomunikasi dengan seluruh partai. Tetapi komunikasi ini kami lakukan, Datuk ya, tidak pakai pendekatan pintu belakang, backdoor.
seperti yang dilakukan Mas Anies ini kan backdoor ini, kami tidak tahu, itu dia. Jadi seluruh yang datang ke tempat kami itu, ya, itu kami lakukan secara terbuka. Hasilnya kami sampaikan secara terbuka, termasuk godaannya kami tolak. Termasuk kami jelaskan juga kepada Mas Anies hasilnya. Contoh misalnya Pak Ganjar datang, Pak Prabowo datang ke Pak SBY di Pacitan, itu kan terbuka kami buat. Hasil-hasilnya juga kami jelaskan ke publik. Kemudian Ibu Puan jumpa dengan Mas AHY, itu yang di Senayan tuh. Kami buka ke publik hasil-hasilnya. Termasuk Caimin datang ke Cikeas, yang menggoda di situ. Kami sampaikan enggak. Itu kami Partai Demokrat konsisten di koalisi perubahan ini. Waktu itu kan sudah hampir jalan 8 apa 9 bulan juga tuh. Teman-teman Golkar datang juga. Jadi semua itu kita buka ke publik begitu. Tidak ada. Yang kami lakukan selama 1 tahun ini menggunakan pendekatan pintu belakang, tidak ada gitu dia. Jadi bersyukurlah, kami berpikir kemarin, syukur juga lah 1 tahun kemarin itu atas nama Kementerian Partai Politik ada tamu yang mau datang ke rumah kita, kita tidak tolak begitu. Tiba-tiba ada kejadian pengkhianatan begini, ya, kita kontak-kontak kita masih hidup lah. Jadi pasca rapat internal ini selesai kami lakukan, karena jika kami ingin buat koalisi baru itu kan eksternal nanti yang kami akan ajak kerjasama pasti bertanya juga, ini internal kalian sudah setuju apa belum, kan begitu. Jadi yang kami lakukan sekarang ini menyelesaikan internal dulu, sehingga kalau nanti bekerja sama dengan eksternal semua sudah beres. Jadi mungkin minggu-minggu ke depan ini kita akan cobalah dalam tanda kutip membangun hubungan diplomatik kembali dengan teman-teman Bang Andreas PDIP.